Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan ada Delana Firha, Irfan Agustinus Alamsyah, Saskia Dwitania, dan Diva Ramayanti. Di sini kami akan membuat video mengenai tentang titrasi iodi iodometri. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang titrasi redoks. Titrasi redoks itu merupakan penentuan kuantitatif di mana reaksi utama adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung ketika senyawa-senyawa yang bersifat oksidator bereaksi dengan senyawa-senyawa yang bersifat reduktor. Jadi bila larutan bakunya adalah oksidator, maka analitnya harus bersifat reduktor dan sebaliknya. Dimana seperti Fe2+ ditambah Ce4+ akan menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Nah, titrasi iodimetri atau titrasi secara langsung, di mana itu merupakan analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat dan arsenat yang akan bereaksi dengan larutan iodin baku. Kemudian titrasi iodometri atau titrasi secara tidak langsung, di mana itu analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku yang berlebih. Nah, yang berlebih tersebut akan bereaksi dengan natrium tiosulfat baku. Itu titrasi ini dapat bereaksi dengan tanpanya ada indikator, karena indikator yang berwarna akan menghilang pada saat titik akhir titrasi. Penentuan titik akhir titrasi dapat dilakukan dengan mudah dengan penambahan larutan kanji sebagai indikator. Pada penetapan titrasi iodometri harus dilakukan dalam keadaan asam lemah atau netral, karena pada keadaan alkali akan terbentuk iodat yang terbentuk dari hipoiodida yang merupakan reaksi utama dari formula antara iodin dan reaksi hidroksida. Sesuai dengan reaksinya, yaitu ada I2 ditambah O2 menghasilkan jadi Hi plus IO, dan kemudian ada 3IO3 akan menjadi IO3- ditambah 3I. Selanjutnya, iodometri terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada N-titrasi ion bebas, kedua titrasi oksidator melalui pembentukan iodium yang terbentuk dari iodida, ketiga titrasi reduktor dengan penentuan iodium yang digunakan, dan yang terakhir ada titrasi reaksi, yaitu reaksi senyawa dengan iodium melalui adisi atau substitusi. Selanjutnya, prinsip titrasi iodometri dan iodimetri. Metode iodometri yaitu penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian ditambahkan dengan Kl, didiamkan selama beberapa menit di tempat yang gelap. Iodida yang dibebaskan akan berwarna kuning dan ditambahkan indikator amilum, dan titrasi dilanjutkan hingga menjadi perubahan warna menjadi bening. Metode iodimetri yaitu penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi warna biru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode titrasi dengan iodida iodium yang dibagi menjadi 2 bagian. Titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium-iodida. Di sini menggunakan larutan baku iodium. Metode ini dinamakan metode titrasi langsung atau iodometri yang menggunakan zat uji reduktor. Yang kedua, titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih besar dari sistem iodium-iodida. Zat-zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium. Iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Metode ini dinamakan metode titrasi tidak langsung atau iodometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi iodimetri dan iodometri dalam bidang farmasi. Dalam Farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar obat-obatan. Contohnya untuk menetapkan kadar asam askorbat, natrium askorbat, metapliron, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksinya.
Dalam bidang farmasi, metode titrasi iodometri digunakan untuk menetapkan kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe3, Cu2, dan sebagainya. Sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya.